Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Jumpa lagi kita dalam pelajaran IPA. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha. Adapun kompetensi dasar kita pada kali ini menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pertemuan ini diharapkan Ananda semua dapat menjelaskan konsep usaha dan dapat menghitung besar usaha yang dilakukan oleh sebuah benda. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pesawat sederhana. Ayo, masih ingat apa itu yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Ya, nah pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat ada dua orang anak yang sedang berusaha mendorong tembok. Apakah kamu pernah mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai nol. Mengapa demikian? Nah, coba perhatikan apakah tembok itu bergerak? Tidak ya, tembok tetap diam. Jadi, usaha dikatakan telah dilakukan jika gaya dapat menyebabkan suatu benda berpindah tempat dan arah perpindahan benda searah dengan arah gaya. Jadi, jika tidak berpindah tempat, benda dikatakan tidak melakukan usaha atau usahanya nol. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama ini nampak ada seorang laki-laki yang sedang berusaha mengeluarkan atau mendorong sebuah mobil truk besar berisi muatan penuh yang terperosok dalam sebuah lubang. Sedangkan pada gambar kedua tampak ada seorang anak laki-laki yang sedang menarik mobil mainan berkeliling di sekitar rumahnya. Dua gambar ini, dapatkah Ananda semua menyebutkan manakah yang melakukan usaha dan mana yang tidak? Ya, pada kejadian pertama, orang tersebut dikatakan tidak melakukan usaha. Mengapa? Karena mobil tidak mengalami perubahan kedudukan atau tidak berpindah tempat. Sementara pada kejadian kedua, seorang anak yang menarik mobil mainan dikatakan telah melakukan usaha karena menyebabkan mobil mainan bisa berpindah tempat. Jadi, dari keterangan tadi dapat kita rumuskan usaha itu adalah hasil kali gaya F dengan besar perpindahan S atau W sama dengan F kali S. Usaha juga bisa terjadi ketika mengangkat benda. Jadi, besarnya usaha yang diperlukan untuk mengangkat sebuah benda bergantung pada berat benda dan besar perpindahan benda. Berat benda merupakan perkalian antara massa benda M dan percepatan gravitasi bumi G. Lalu, bagaimana hubungan antara usaha dan energi? Ya, nah, jadi usaha bisa dilakukan jika adanya energi. Jadi benda dilakukan usaha maka akan menyebabkan bertambahnya energi. Contohnya,
ketika kamu akan pergi sekolah, maka kamu akan memberikan energi pada tubuhmu dengan sarapan yang kamu makan. Nah, jadi energi pada tubuhmu akan bertambah. Ketika sampai di sekolah, kamu melakukan usaha dengan berlari ataupun berjalan, maka akan menyebabkan energi yang terdapat pada tubuhmu akan menyebabkan semakin berkurang. Coba perhatikan orang-orang yang sedang melakukan balap sepeda. Nah, pada saat mereka melakukan usaha, ternyata hasil yang didapatkan berbeda. Ada yang duluan sampai di garis finish dan ada yang belakangan. Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan laju energi atau daya. Jadi, daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik dan dirumuskan dengan P sama dengan W per T atau daya sama dengan usaha per waktu. Nah, Ananda semua, sampai di sini pembahasan kita mengenai usaha. Jadi dari pembelajaran ini bisa kita ambil kesimpulan, ternyata untuk bisa melakukan usaha kita membutuhkan energi. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, suatu benda dikatakan telah melakukan usaha dengan gaya yang diberikan, maka akan menyebabkan benda tersebut berpindah tempat atau berpindah kedudukan. Dan ketika melakukan usaha, maka akan terjadi perbedaan daya atau laju energi, di mana daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik atau disimbol dengan huruf P. Satuannya adalah watt. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan jaga kesehatan, dan jangan lupa di akhir video nanti silakan Ananda menyelesaikan tugas latihan yang Ibu berikan. Dan sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.